Halo guys, jumpa lagi dengan Karara dan kali ini kita bakal praktek binding ya pada Claw 3D. Nah, apa itu binding? Binding itu sebenarnya adalah proses menjahit tepi ya. Jadi seperti ini. Jadi kita akan belajar step by stepnya gimana caranya kita bisa menambahkan binding sebagai detail yang lebih menarik pada desain kita di Claw 3D. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke aplikasinya, tapi siapkan terlebih dahulu polanya ya. Ya oke, jadi di sini aku sudah memperlihatkan, ini adalah hasil ngebinding ya. Jadi coba kita lihat di halaman render. Gimana hasilnya kalau misalnya kita ngerender dengan binding yang sudah diaplikasikan pada desain ini? Ya, sudah mulai kelihatan ya. Jadi di sini ada lihat, di sini ada jahitan di tepinya, baik itu pakai bahan lain atau pakai kain serong atau misalnya mau pakai tekstur-tekstur yang lain dibebaskan ya. Jadi di sini kita melihatkan saja bahwa oh berarti binding itu seperti itu nanti efeknya ya ketika kita tambahkan di pakaian kita. Oke, jadi sekarang kita langsung aja gimana tahapannya membuat binding seperti ini di Claw 3D. Ini aku keluarin dulu, kemudian bindingnya ini mau aku hapus. Jadi kita akan praktek step by step dari nol, dari awal ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu lihat di toolbarnya 3D di sini ya di halaman 3D window di sini ada yang namanya binding, oke? Tulisannya binding. Nah, jadi kamu klik aja di sini, terus cara menambahkan binding pada pola pakaian di sini itu gampang banget. Kamu tinggal pilih aja pada bagian mana yang pengen kamu tambahin bindingnya. Jadi pada kasus biasanya ya pada kasus standar itu biasanya binding itu ada di leher, ada di ujung jahitan tangan misalnya atau di sela-sela pertemuan antara potongan pola gitu ya. Jadi misalnya binding itu bisa ada di lingkaran tangan, di lingkaran leher atau di potongan pola di seperti ini. Nah, jadi sekarang kita langsung aja. Oke, jadi binding itu kamu tinggal ngeklik aja pada bagian sini atau pada bagian polanya boleh. Cuma kalau bagian bola kan kita kadang-kadang bingung ya posisinya kemana nih arahnya. Tapi kalau di lingkaran ini kita bisa langsung membentuk lingkarannya. Klik shift ya, terus nah ini kan dia nggak bagus ya bulatannya dia nggak ngikut. Nah, berarti kita pertahanin di situ dulu, baru kita mulai lagi sampai pada akhirnya bulat sampai sini ya. Kalau udah klik 2 kali, nanti otomatis bindingnya akan langsung keluar. Oke, nah jadi ini adalah bindingnya. Terus pada kolom property editor di sini kamu bisa pilih bahannya, teksturnya dan lain-lain ya. Terus ini posisinya dia lebarnya 0,25, jadi dia selebar ini ya. Terus posisinya di belakang, kamu bisa ubah dia menjadi di depan. Oke, jadi sudah geser ke depannya, jadi lebih kelihatan tuh bindingnya tuh ya. Atau kamu bisa both, jadi depan belakang ada binding. Oke. Nah, kalau bot lihat tadi kan di sini nggak ada ya, pas di belakang doang atau di depan doang. Yang belakang ini nggak ada. Coba aku back. Nah, jadi di sini tadi kita over, jadi bindingnya cuma ada di depan. Tapi kalau misalnya kita pindahkan di under, nah jadi di depannya tuh nggak ada, cuman ada jahitannya aja. Jadi bindingnya cuma ada di belakangnya, ya di sini ya. Tapi ini nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya di sini both, oke, nah jadi depan belakang dia kena binding. Ya, jadi sekarang simulasiin lagi aja biar kita bisa lihat hasil bindingnya tuh kayak gitu. Ya, jadi depan dan belakangnya ada jahitan tepinya. Jadi dia ketutup banget gitu. Nah, kemudian kamu di sini bisa rubah-rubah propertinya dengan klik di sini edit binding. Terus kamu tinggal klik shift kalau misalnya ini posisinya banyak, klik shift, kamu klik dulu bagian-bagian tertentunya. Oke, kamu klik shift, kamu klik ini, kebetulan kan ini ya satu putaran ya, jadi nggak perlu klik shift nggak apa-apa. Langsung klik di sini aja. Nanti di sini kamu bisa masuk ke property editor dan di sini kamu bisa ngedit-ngedit. Ini mau kamu rubah jadi 1,25 atau 1,1 aja bias atau 0,5 itu juga bisa. Ya, bahkan fabriknya juga bisa kamu ubah. Jadi misalnya ini kan fabriknya warna putih. Kamu ngubah warna hitam, tapi pastikan bahwa fabrik kamu di sini udah ada dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada, di sini nggak akan ada pilihan. Nah, jadi di sini kita bikin fabriknya warna hitam, jadi otomatis dia akan berubah juga warna hitam. Ya, tapi bindingnya kan 1,25 doang nih, jadi dia cuman kecil kayak gitu aja. Jadi otomatis dua-duanya kena, kenapa? Karena memang symmetric pattern ya kita ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau yang ini juga sama, kamu tinggal ngeklik aja nih bagian ini sampai ujung sini 2 kali, otomatis dia akan langsung keluar kan. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau, oke, belum keluar, sekali lagi.
Nah, jadi sudah ada juga bindingnya di sini ya. Kalau misal kamu edit-edit juga sama, tadi diulangi saja tahapannya. Mau kamu ganti nih misalnya jadi fabricnya warna hitam. Nah, ini kan di under. Jadi yang kita lihat itu nanti di belakangnya doang. Tapi kalau misalnya kamu di depannya doang, berarti di over. Tapi kalau misalnya kamu mau depan belakang ada binding, jadi kayak ada lapisan penutup, jadi di sini kamu klik yang over, yang bold ya. Nah, jadi kan ini cuma depannya doang. Tuh. Ya, tapi kalau misalnya kamu mau nutup sekalian jahitannya bagian belakang, ya berarti kita pakai yang both. Depan belakang kedua-duanya akan ketutup binding. Nah, gitu. Oke. Nah, sama juga dengan tahapan yang ini ya. Jadi kalau yang ini karena ini symmetric pattern, berarti kita bikinnya sebelahnya aja. Oke, ini bagian depan misalnya atau langsung aja kali ya. Oke, dari sini aja deh. Dari sini sampai sini. Klik 2 kali. Oke, jadi otomatis di sini juga ngebinding. Oke. Nah, terus yang sebelahnya juga kita binding. Nah, setengahnya aja ya. Karena kalau misalnya dua-duanya nanti bindingnya double-double. Nanti dia malah ngejahitnya kiri kanan. Oke, klik 2 kali untuk mengakhirinya. Oke, tuh ya. Jadi kita kalau yang di sini langsung ya setengahnya boleh atau bisa langsung ujung. Cuman karena di sini dia nggak putus ya, makanya kita langsung ujung, langsung dari ujung sini ke ujung sana. Nah, sama ya di sini tinggal kita lihat editingnya mau bold, jadi biar depan belakangnya ketutup. Fabricnya kita ubah jadi warna hitam, jadi biar kita bisa ngelihat ya dengan jelas ini adalah binding atau bukan gitu. Oke, nah jadi yang bagian depan juga mau kita edit-edit dulu. Binding yang bagian depan juga ya. Both, jadi biar semua jahitannya cak-caknya ketutup semua gitu. Oke, jadi tinggal kita simulasiin dan dadah, binding kita jadi deh ya. Nah, sekarang kita juga bisa ngatur loh, ngatur teksturnya. Jadi misalnya kita pengen dia ada motif ya. Jadi masuk ke fabric yang kita pakai tadi, terus teksturnya diubah di sini ya. Jadi teksturnya itu kita ubah pada properti si fabric. Ya, tinggal kita masukin aja ya bahannya misalnya mau yang ini. Oke, di sini belum begitu kelihatan. Oke, karena ini warnanya hitam, jadi dia nggak begitu kelihatannya. Coba kita ganti dia no color. Oke, apply and close. Terus edit tekstur dulu. Kita edit dulu teksturnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini nggak ketemu bahannya, jadi kamu ambil yang edit tekstur yang di 3D-nya ya. Jadi kita bisa ngelihat. Oke, di sini jadi kalau misalnya sudah sesuai dengan keinginan kita ya, kira-kira begitu bentuknya. Ya, jadi. Ya, oke. Jadi seperti itu saja gimana tahapannya membuat binding. Jadi kamu bisa langsung aplikasikan di desain kamu dengan menggunakan binding atau menambahkan binding sebagai detail dekorasi pada desain kamu. Oke, selamat bersenang-senang dan selamat praktik di rumah.